Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, terima kasih Kau telah melindungi kami dari malam tadi hingga pagi hari ini, hingga kami dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan Tuhan, kami akan mengikuti pelajaran. Semoga Engkau menjaga kami, lindungi kami sampai akhir nanti. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Oke, terima kasih Heri. Oke, teman-teman, pada hari ini selamat datang di kelas ekonomi ini. Pada bab pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Oke, setelah mempelajari konsep ilmu dasar ekonomi ini, saya mengharapkan anak-anak semua dapat mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, serta dapat menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi. Oke, sebelum masuk ke materi, hari ini rencana pembelajaran kita pada hari ini nanti saya akan memberikan materi dalam berupa ceramah, lalu nanti di akhir saya akan minta teman-teman semua untuk berkelompok berdiskusi mengenai pembagian ilmu ekonomi. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman bisa lihat di sini ada dua gambar, ya kan? Ini gambar apa ya? Kira-kira ini gambar apa ya, teman-teman? Pom bensin. Selain itu, tutup. antrian tutup. Kenapa antriannya tutup? Kelangkaan. Oke. Jadi kalau itu ada yang beli kok, padahal biasanya setelah habis pengen beli. mungkin belinya pertalite atau pertamax, jadi masih kan kita nggak tahu ya. Oke. Jadi teman-teman, kelangkaan benar. Ini adalah realitas dari kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah kondisi di mana kebutuhan kita itu tuh dari keinginan kita itu tidak terbatas, namun alat pemulasannya itu terbatas. Nah, masalah-masalah seperti ini itu adalah salah satu contoh masalah ekonomi, ya kan? Nah, maka dari itu untuk mengetahui masalah-masalah ini, marilah kita belajar tentang ilmu ekonomi. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian dari ilmu ekonomi. Saya minta Gali untuk membaca. pengertian dari ilmu ekonomi. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani oikonomia, yang terdiri dari arti kata oikos atau rumah tangga dan nomos atau aturan. Jika dilihat dari etimologinya, ekonomi justru memiliki arti sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Oke. Jadi ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, rumah tangga. Dan rumah tangga di sini maksudnya bukan rumah tangga dalam keluarga ya teman-teman, tapi yang dimaksud dari sini itu rumah tangga, contohnya rumah tangga produksi atau perusahaan seperti itu. Jadi ini ekonomi itu adalah aturan untuk mengatur rumah tangga seperti perusahaan dan lain-lainnya, sehingga kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pembagian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Dan ekonomi teori sendiri ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Oke, teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar belum kata-kata mikro, makro, deskriptif, teori, terapan? Teman-teman sudah pernah mendengar belum? Sudah. Pernah dengar yang mana, Tere? Teori itu. Yang teori. Apa itu ekonomi teori? Lupa? Iya, Bu. Oke, maka itu kita akan belajar lebih lanjut. Oke, yang pertama ekonomi deskriptif. Saya minta tolong orang untuk membacakan. Ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengabarkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu berdasarkan data yang ada. Oke, jadi ekonomi deskriptif ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada masa tertentu
itu berdasarkan data yang ada. Itu contohnya adalah krisis ekonomi, kasus moneter yang kita alami pada tahun 1998. Selanjutnya, ekonomi teori, saya minta tolong dia membaca. Ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi, teori dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Oke, selanjutnya ini tentang ekonomi mikro, silakan Celia yang baca dan makronya nanti Deva yang baca. Ekonomi mikro yang pertama menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu saja. Yang kedua, menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja seperti produsen atau konsumen. Yang ketiga, memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Kemudian ekonomi makro. Yang pertama itu menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. Kedua, menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Oke, terima kasih. Jadi, ekonomi teori ini adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan dan mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Dan ini dibagi lagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di ekonomi mikro ini lebih fokus kepada individu atau perusahaan. Sedangkan makro ini menganalisis secara keseluruhan. Keseluruhan ini contohnya, ini kita menganalisis pertumbuhan ekonomi, menganalisis pendapatan nasional, menganalisis pengangguran, dan lain sebagainya. Dan contoh dari ekonomi mikro ini, biasanya kita akan nanti, mungkin di pertemuan yang selanjutnya, kita akan mempelajari lagi tentang teori produsen, teori produksi, teori perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ekonomi terapan. Saya minta Lucy yang membacakan. Ekonomi terapan yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Baik. Oke, sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Tadi ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, apa aja? Ayo, Cinta. Ekonomi deskriptif, Lalu? terapan, Lalu? satunya apa? Ayo gali satunya apa? Teori. Oke, benar ya teman-teman. Jadi tadi ekonomi itu dibagi menjadi 3, itu ada ekonomi deskriptif, ada ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Oke, untuk lebih memahami kita akan belajar tentang prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Dan prinsip ekonomi ini berlaku pada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Contohnya, kalau misalnya saat produksi, suatu perusahaan itu akan berusaha mencari barang dengan kualitas terbaik, namun dengan harga yang murah. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami materi, nanti ada tugas kelompok. Kalian silahkan membuat kelompok jumlah 2 atau 3 orang. Mungkin bisa depan belakang. Lalu ini tugasnya. Jadi saya beri waktu 1 menit kalian untuk berdiskusi. Silakan berkelompok. Kamu semua tadi. Apa? Oke teman-teman. Silahkan ada
Kelompok mana dulu nih yang mau jawab? Saya Bu. Oke, silakan. Oke. Yang pertama yang ada gambar orang itu mikro Bu, karena cakupannya kecil konsumen. Iya. Dan yang itu inflasi cakupannya luas negara jadi makro. Oke. Ada teman-teman yang punya jawaban berbeda tadi dari hasil diskusinya? Oh, Bu. Sama Bu. Sama bukan. Sama. Oh, boleh sama. Ini mikro, makro. Ini Mikro. Kenapa inflasi makro? Karena itu menyangkut cakupannya yang lebih luas. Oke. Benar ya teman-teman? Apakah kelompoknya Deva dan lain-lain benar? Benar. Oke. Oke teman-teman. Untuk lebih memahami lagi nanti kalian bisa mengerjakan uji kompetensi yang ada di LKS ya teman-teman. Dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kesimpulan pelajaran pada hari ini, tadi kita sudah mempelajari tentang ilmu ekonomi, yaitu yang terdiri dari ethos dan nomos, yang artinya aturan yang mengatur rumah tangga. Dan rumah tangga di sini maksudnya bukan rumah tangga dalam keluarga, tetapi rumah tangga produksi, perusahaan. Ya, betul. Lalu tadi ilmu ekonomi kita bagi menjadi tiga, yaitu ekonomi domestik, teori, dan keuangan. Lalu ekonomi teori kita bagi lagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Kita. Lalu tadi ada prinsip ekonomi, yaitu prinsip ekonomi tadi berusaha mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang kecil tinggi. Untuk pertemuan kali ini, tadi kami sudah dibuka dengan Hedi, malah ditutup lagi dengan Hedi. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Baik teman-teman, kita membaca ini kita sudah berpikir, doakan saya berpikir, Katolik yang lain menyelesaikan dalam nama Bapa, Putra, ya Tuhan, terima kasih telah memberkati kami dalam pelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, amin. Nanti teman-teman saya akan membagikan refleksi di WA group, nanti teman-teman bisa mengisi ya. Selamat siang semuanya, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih.